Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul Fitria dengan stam bukti 1A118086 ingin menjelaskan tentang uji analisis regresi sederhana, yang dimana analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Syarat kelayakan menggunakan regresi sederhana yaitu jumlah sampel yang digunakan harus sama. 2. Jumlah variabel bebas X adalah 1 dan nilai residual harus berdistribusi normal. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series. Untuk membuat persamaan regresi linear secara umum, yaitu dengan secara umum rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah BX tambah BX. Sementara mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien A sama dengan angka konstan dari unstandardized coefficient dan B angka koefisien regresi. Uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana itu berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. H0 tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan HA ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Uji hipotesis membandingkan nilai sig dengan 0,05, yaitu mengambil dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikan sig lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel mengambil dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, yaitu dapat berpedoman pada nilai R² atau R2 yang terdapat pada bagian model summary. Dan saya mengambil contoh kasus untuk analisis regresi sederhana ini, yaitu pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dari judul ini, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan yang saya lakukan uji dengan analisis regresi linear sederhana adalah ada pengaruh stres terhadap kinerja pegawai. Adapun data penelitian yang saya maksud sebagai tabel di bawah ini. Keterangan terkait data penelitiannya itu data di atas dari hasil penyebaran kuesioner atau angket. Jika menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka item-item kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lulus uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Jumlah sampel yang digunakan adalah 12 responden. Variabel penelitian stres kerja sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel tergantung Y. Oke, kita buka ini, kita tulis di variabel, kita buka variabel, kita tulis name-nya yaitu X dan Y, dan labelnya itu stres kerja. Kita tulis di label stres kerja dan kinerja pegawai. Kita lihat desimalnya, kita kasih 0. Dan kita ke data view, yalah seperti ini. Kita buka ini, terus kita copy data tersebut dari Excel ini dan kita paste ke SPSS. Oke. Dan kita analyze, kita klik analyze, kita ke regression linear.
kita kasih masuk stres kerja ke independen karena variabel bebas. Kita kasih masuk kinerja pegawai ke dependen karena variabel terikat. Kita oke. Jadi dan terdapatlah model seperti ini. Oke. Kita ke koefisien. Oke. Untuk membuat persamaan regresi linear sederhana, kita sudah saya jelaskan seperti di sini, yaitu dengan y sama dengan a tambah bx, yang dimana di sini kita bisa lihat a angka konstan dari unstandardized koefisiennya yaitu sebesar 35,420, yang dimana angka ini mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja, maka nilai konsisten kinerja pegawai adalah sebesar 35,420, dan B sama dengan angka koefisien regresi di mana nilainya sebesar 0,511 minus 0,511, yang dimana angka ini mengandung bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar minus 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 minus 0,511x. Dan untuk uji hipotesis dalam analisis regresi linear ini yaitu H0-nya yaitu tidak ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai, dan HA-nya ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, kita dapat melakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Untuk membandingkan nilai sig dengan 0,05, kita bisa mengambil dasar keputusan seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari probabilitas 0,5 mengandung ada arti bahwa adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan jika sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tiada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan output ini, kita diketahui nilai signifikansi sig sebesar 0,001 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai. Dan uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel yaitu bisa kita lihat seperti ini. Pengambilan dasar keputusannya yaitu seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh X terhadap variabel Y. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh X terhadap kinerja pegawai. Bisa kita lihat dari sini, yaitu jika T hitungnya minus 4,4118 karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel. Adapun rumus mencari T tabel adalah, kita bisa lihat dari sini, itu nilai A bagi 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan yang menghasilkan 0,025, dan DF-nya sama dengan N kurang 2, yang dimana 12 kurang 2 yaitu 10. Jadi nilai 0,05 sama dengan 10 dilihat distribusi T tabel. Kita bisa lihat
tabelnya dari sini, yaitu yang dimana di sini T-nya 0,25 dan DF10 itu 2,228 yang dimana karena nilai T hitung sebesar minus 4,14 lebih besar dari 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, itu kita menggunakan pada nilai R, kita berpedoman pada nilai R square atau R2 yang terdapat pada output bagian model summary, yang dimana bahwa kita ketahui nilai R square-nya sebesar 0,661 yang mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Sehingga merujuk pada pembahasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa stres kerja X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Y dengan total pengaruh sebesar 66,1%. Pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seorang pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.